Selamat pagi. Pagi ini saya akan memberikan materi mata kuliah Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit tentang Basic Oil Chemistry. Materi hari ini ada 4 yang bisa saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan Composition of Oil, Fatty Acid, Non-Triglyceride Component of Oils, dan Oil Analysis. Komposisi minyak, khususnya minyak nabati ataupun minyak kelapa sawit, itu terdiri dari 3 komponen besar, ya, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Umumnya kandungan dalam minyak itu adalah hampir 98% adalah triasilgliserol atau trisgliserida. Sisanya adalah komponen-komponen yang terlarut, ya, seperti other fat dispersible atau fat soluble compound. Nah, triglycerid itu apa? Trigliserida merupakan senyawa yang terdiri dari 3 fatty acid, ya, yang berikatan dengan glycerol backbone, ya, di mana 3 fatty acid tadi itu akan menempel dengan hidroksil ataupun alkoholik site dari glycerol backbone. Seperti ini ilustrasinya, bahwa sebelah kiri ini adalah gambar trigliserida atau triasilgliserol. Bagian tengah ini merupakan gliserol atau glycerin backbone. Dan glycerol backbone ini berikatan pada 3 gugus asam lemak fatty acid, di mana ini adalah asam lemak 1, asam lemak 2, dan asam lemak 3. Keempat komponen tadi akhirnya menjadikan satu komponen besar namanya triglycerida. Ya, jadi ini adalah glycerol backbone dan tiga-tiganya adalah asam lemak. Ya. Apabila komponen triglycerida dipecah, maka akan menghasilkan ini, fatty acid. Dan ini adalah glycerol. Kita bisa melihat bahwa dalam fatty acid sebenarnya gugus O ini yang awalnya berikatan dengan H itu berikatan dengan O yang ada di sini, ya. Jadi inilah kenapa fatty acid bisa menempel dalam glycerol backbone, karena OH di fatty acid itu diganti dengan H yang ada di glycerol, saling mengambil, ya. Jadi ada 3 tempat titik glycerol yang bisa dijadikan tempat singgah atau tempat menempelnya fatty acid, di bagian sini, di bagian sini, dan di bagian sini. Hidroksil grup dari glycerol tadi yang digantikan dengan fatty acid tidak semuanya itu adalah bentuknya namanya triglycerida. Ya, triglycerida itu hanya salah satu contoh dari ikatan antara fatty acid dengan glycerol backbone. Sebenarnya 3 termasuk triglycerida. Yang pertama monoglycerida dan diglycerida, serta tadi yang sudah kita bahas triglycerida. Pada monoglycerida, glycerol backbone, tiga kaki glycerol backbone tadi hanya bisa mengikat satu saja, maksudnya hanya dari 3 itu hanya satu saja yang berikatan dengan fatty acid. Duanya tidak berikatan dengan fatty acid, tetap OH. Kalau diglycerida berarti bisa mengikat 2 fatty acid. Sedangkan triglycerida seperti gambar yang tadi, ketiga kaki glycerol backbone berikatan pada fatty acid. Berikut ada ilustrasinya, ya. Jadi pada triacylglycerol, triglycerida itu yang berwarna hitam ini adalah glycerol backbone yang berhasil mengikat 3 fatty acid, ya. 1, 2, dan 3. Sedangkan diacylglycerol hanya 2, hanya 1 dan 2. Sisanya tetap OH, ya.
Apalagi monoasil gliserol hanya bisa berikatan pada satu saja. Sisanya, tiga kakinya glycerol backbone hanya tetap berikatan pada OH. Inilah bedanya antara triasil gliserol, diasil gliserol, dan monoasil gliserol. Di mana dalam palm oil, minyak sawit, mayoritas hampir 98, mencapai 98% adalah triasil gliserol. 2%-nya merupakan campuran antara komponen mayor seperti diasil dan monoasil dan komponen minor lainnya. Ya. Pada proses refinery atau processing di dalam pengolahan minyak kelapa sawit, biasanya tujuan utama dalam proses tersebut adalah mengubah minyak mentah, crude palm oil, menjadi minyak yang bernilai jual tinggi. Ya. Bernilai jual tinggi itu indikatornya adalah kandungan trigliserida yang maksimum. Ya. Kenapa? Karena trigliserida merupakan minyak yang netral. Kenapa netral? Karena dalam trigliserida, tiga kaki glycerol backbone berikatan pada fatty acid. Jadi dia lengkap, ya. Tuh. Dan memang trigliserida inilah yang lebih bermanfaat baik bagi produk makanan ataupun kesehatan dibandingkan yang tadi, monoasil dan diasil, yang notabene merupakan komponen yang tidak diinginkan. Ya. Contohnya saja, monoasil dan gliseril selain memang sudah tersedia dalam minyak, tapi itu juga merupakan produk turunan hasil hidrolisis dari trigliserida yang bereaksi dengan air. Jadi trigliserida apabila bereaksi dengan air memecah fatty acid, salah satu fatty acidnya menjadi digliserida dengan fatty acid. Apabila digliserida kembali bereaksi dengan air, maka akan pecah lagi menjadi monogliserida dan seterusnya. Ya. Proses tersebut ini, hidrolisis, sangat tidak diinginkan dalam pengolahan minyak kelapa sawit. Ya, karena memang diasil dan monoasil itu tidak produk yang tidak diinginkan. Karena akan berpengaruh pada quality dari minyak refined oil. Nah, sebelum masuk ke lebih dalam lagi, kita akan lihat perbedaan antara oil dan fats. Secara umum sebenarnya sama-sama merupakan oxygenated hydrocarbon, yang tadi seperti di awal mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen. Tapi perbedaan yang paling jelas antara oil dan fat adalah wujudnya. Apabila trigliserida pada suhu ruang sekitar 20-35 derajat Celcius, wujudnya adalah cair, bisa dikatakan sebagai oil, minyak. Namun apabila ternyata dia berbentuk semi solid, bisa dikatakan dia adalah fat atau lemak. Beberapa contoh produk lain, produk turunan minyak yang terhidrogenasi secara parsial, bentuknya memang dia solid atau semi solid, tapi karena dia adalah turunannya oil, maka dia tetap dikatakan sebagai oil. Ya. Selain itu, perbedaan dasar antara oil dan fat adalah properti fisiknya. Kedua produk tadi itu memiliki perbedaan melting point-nya. Bisa kita bayangkan bahwa fat, lemak, itu pasti memiliki melting point yang lebih tinggi daripada oil. Ya, pada suhu kamar, lemak wujudnya padat, dia bisa mencair apabila kita panaskan. Berbeda dengan oil, tidak perlu pemanasan pada suhu kamar, dia wujudnya adalah cair. Nah, kita masuk ke dalam komponen utama dalam minyak kelapa sawit, yaitu fatty acid, yang merupakan building block dari trigliserida. Ya,
Tanpa adanya fatty acid, tidak ada namanya trigliserida. Biasanya fatty acid itu merupakan senyawa yang memiliki ikatan karbon berkisar 4 sampai 25 atom dan tersusun secara linear. Karena range produknya yang cukup lebar ini, fatty acid atau asam lemak diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Fatty acid rantai pendek short chain itu 4 sampai 8 karbon. Medium chain atau rantai menengah 10 sampai 12 karbon. Dan yang terakhir long chain, rantai panjang di atas 14 rantai karbon. Nah, dalam contoh dalam fatty acid, salah satunya adalah asam oleat atau oleic acid. Selain dia merupakan asam lemak rantai panjang, long chain, di atas 14, ternyata dalam struktur molekulnya dia memiliki ikatan rangkap atau double bond. Nah, karena keberadaan ikatan rangkap inilah muncul istilah baru, asam lemak monounsaturated fatty acid, asam lemak tidak jenuh tunggal, ya. Tuh. Kemudian juga ada asam lemak lain, linoleic acid atau asam linoleat, dan asam linolenic acid atau asam linolenat, yang merupakan asam lemak dengan ikatan rangkap double bond lebih dari 1, bisa 2 ataupun 3. Masuk dalam kategori polyunsaturated fatty acid. Asam lemak dengan ikatan asam lemak tak jenuh ikatan lebih dari 1. Nah, berikut adalah tabel yang berisikan daftar nama asam lemak yang umum terdapat di dalam minyak nabati. Secara umum, jumlah karbonnya berjumlah ganjil, mulai dari 4, 6, 8, sampai 22. Ya. Asam lemak dari C4 sampai C18 0 itu bisa dikatakan sebagai asam lemak saturated atau asam lemak tak jenuh, asam lemak jenuh. Ya. Mulai dari asam butirat, kapriat, kaprilik, kaprik, laurat, miristat, palmitat, sampai stearat. Nah, ketika sudah masuk asam oleat, oleic acid, dalam kode ini ada muncul 18,1. Artinya, asam oleat merupakan asam lemak dengan rantai karbon berjumlah 18 dan salah satu di antara rantai karbon adalah memiliki rantai rangkap. Kemudian juga, contoh lainnya adalah linoleic tadi, 18,2. Berarti dia rantai karbonnya sama dengan oleic acid, tetapi dia memiliki 2 rantai ikatan ganda, ya, 2 buah ikatan rangkap. Linolenic ada 3 dan seterusnya. Nah, sehingga apa? Mulai dari oleic acid sampai yang ke bawah DHA-EPA bisa dikategorikan sebagai asam lemak tak jenuh. Berikut adalah ilustrasi struktur molekul dari ketiga contoh tadi. PUFA atau polyunsaturated fatty acid tadi atau asam linolenic, kodenya 18,3, ada 18 rantai karbon dengan 3 ikatan rangkap, berada di posisi 9, 12, dan 15. 9, 12, dan 15. Bisa kita lihat bahwa struktur molekulnya itu linear, hidrokarbon, seperti hidrokarbon pada golongan
fraksi minyak bumi, alkana, alkena, alkuna, dan sebagainya. Yang membedakan karena di sini ada gugus karboksilat. Kemudian ada contoh lagi adalah MUFA, monounsaturated fatty acid. Contohnya adalah asam oleat 18,1. Dia memiliki satu ikatan rangkap di nomor 9. Dan untuk yang saturated fatty acid, contohnya asam stearat, walaupun sama-sama C-nya 18, seperti asam oleat dan linolenik, dia sama sekali tidak memiliki ikatan rangkap. Nah, bagaimana komposisi asam lemak tersebut di dalam minyak kelapa sawit? Secara umum, minyak kelapa sawit itu terdiri dari golongan asam tak jenuh, asam lemak tak jenuh, dan asam lemak jenuh dengan porsi yang hampir seimbang. Di sini terdapat perkiraan ada sekitar 6 komponen asam lemak, yaitu asam miristat, asam palmitat, stearat, oleic, linoleat, dan linolenat. Ya. Di sini kita bisa melihat bahwa komponen yang paling dominan adalah palmitat. Ya, makanya kenapa palm oil identik dengan kata palmitic. Ya. Dengan jumlah hampir mendekati 50%. Nomor kedua adalah asam lemak palmitit, termasuk asam lemak jenuh. Kemudian asam lemak tak jenuh yang lainnya adalah asam olet yang jumlahnya hampir 40%. Dan bergabung dan juga ada linoleic acid yang mencapai 10%. Ya. Dan ini sesuai dengan range dari komposisi minyak kelapa sawit dari berbagai sumber. Nah, seperti yang kita ketahui tadi di awal, bahwa sebenarnya komponen dalam minyak kelapa sawit itu adalah trigliserida. Dan di mana dalam trigliserida terdapat 3 fatty acid. Jadi, komposisi yang dalam tabel sebelumnya sebenarnya tidak merepresentasikan secara asli. Ini fatty acid dalam kondisi sebagai free fatty acid, asam lemak bebas, atau fatty acid yang menempel pada glycerol backbone. Nah, sehingga untuk dapat membayangkan komposisi komposisi dalam minyak kelapa sawit yang sebenarnya, kita harus melihat komposisi dari trigliseridanya. Nah, dalam komposisi trigliserida itu dibagi dalam 4 jenis kategori. Yang pertama adalah trisaturated, di mana 3 kaki gliserol backbone tadi itu berikatan pada 3 jenis asam lemak jenuh. Entah itu stearat ataupun palmitat dan ataupun kombinasi yang lain. Ya. Kategori kedua adalah desaturated monounsaturated. Berarti dari 3 kaki trigliserida, 2-nya adalah saturated, 1-nya adalah unsaturated. Entah unsaturatednya bisa berbentuk oleat, linolenat, linolenik, atau yang lain. Kategori yang ketiga, hanya ada 1 yang saturated dan 2 kaki berikatan dengan asam lemak unsaturated. Dan kategori terakhir adalah ketiga kaki dari trigliserida berikatan pada 3 asam lemak unsaturated. Berikut tabel ini mengilustrasikan beberapa sumber, ada sumber 1, 2, 3, dan 4, komposisi dari berbagai minyak sawit berdasarkan
trigliseridanya. Ini dipecah menjadi ada tidaknya double bond. Kalau 0 berarti mengindikasikan bahwa ini adalah trigliserida yang berikatan pada trisaturated. Ketiga-tiganya adalah saturated, asam lemak jenuh. PPP, PSP. Ya, PPP adalah palmitit, PSPS adalah stearit, di mana palmitit dan stearit adalah asam lemak jenuh. Kemudian ada lagi yang double bondnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini kombinasi. POP berarti palmitat, oleat, palmitat, di mana oleatnya itu pasti adalah asam lemak tak jenuh, monounsaturated. P-nya adalah asam lemak saturated. Dan seterusnya. Ini merupakan ilustrasi. Jadi tabel ini menunjukkan komposisi yang sebenarnya dari minyak sawit. Komposisi lebih tepatnya adalah komposisi trigliseridanya. Entah trigliseridanya itu berikatan dengan asam lemak yang jenuh ataupun yang tak jenuh. Nah, kembali kita fokus ke fatty acid. Fatty acid tadi unsaturated atau asam lemak tak jenuh merupakan fatty acid yang kurang stabil dan cenderung untuk terjadi proses oksidasi baik pada kondisi yang suhu yang ambient. Karena hal tersebut dikarenakan ikatan rangkap tadi itu apabila bereaksi dengan agen oksidasi, dia akan cenderung mengalami pemecahan atau cracking, sehingga awalnya ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Selain itu, asam lemak tak jenuh tadi itu juga akan menghasilkan produk lain. Ya. Dia sangat mudah teroksidasi apabila terekspos dengan udara ataupun oksigen. Ya, jelas karena oksigen adalah oksidator. Kemudian akan membentuk produk-produk turunan lain yang mungkin bukan golongan trigliserida, baik itu berbentuk aldehid, keton, primary oxidative polymer, dan cyclic compound. Yang mana ketiga jenis kelompok ini merupakan komponen yang sangat tidak diinginkan muncul di dalam minyak kelapa sawit. Berbeda dengan saturated, ya, asam lemak saturated cenderung dia lebih stabil dan tidak mudah teroksidasi. Walaupun ada oksigen ataupun udara, tetapi asam lemak jenuh mudah untuk terdekomposisi pada suhu yang sangat tinggi dan menghasilkan produk thermal polimer dan toksin. Nah, ini yang sangat berbahaya. Jadi, baik unsaturated dan saturated apabila berinteraksi dengan agen-agen oksidasi atau mendapatkan perlakuan panas akan menghasilkan produk samping yang tidak diinginkan, apalagi kalau itu terkonsumsi dalam tubuh manusia. Nah, di awal tadi dijelaskan bahwa 98% minyak kelapa sawit adalah trigliserida. Sehingga berarti ada 2%-nya itu apa? Nah, 2% tadi atau bisa dikatakan non-triglyceride component of oil merupakan komponen yang jumlahnya cukup banyak jenisnya, tetapi dengan jumlah yang cukup kecil, tapi memiliki dampak yang luar biasa, baik itu terhadap stabilitas dari minyak ataupun performa dari minyak. Non-triglyceride komponen dibagi menjadi dua, mayor dan minor. Pada mayor,
jumlahnya itu yang terkandung dalam minyak cukup besar. Ya, biasanya masih dalam bentuk persentase, entah itu 1%, 2%, ataupun yang lain. Beberapa contohnya adalah fosfolipid, free fatty acid, diglycerid, dan monoglicerid. Nah, untuk fosfolipid yang mungkin sudah pernah kita bahas di dalam proses refinery, merupakan fosfatid atau gam yang memang harus dihilangkan dari minyak melalui proses pengolahan refinery, degamming. Ya. Kandungan fosfolipid itu dinyatakan dalam bentuk part per million phosphorus, dan untuk crude palm oil itu kandungannya cukup kecil, ya 0,6 sampai 0,9% untuk phospholipid content. Sehingga memang pengolahan crude palm oil tidak sebegitu kompleks dibandingkan minyak lain yang kandungan fosfolipidnya tinggi. Nah, beberapa jenis kelompok fosfolipid mulai dari phosphatidylcholine sampai phosphatidic acid. Tapi secara umum fosfolipid itu dikategorikan berdasarkan kelarutannya dengan air atau reaktivitasnya dengan air, itu adalah hydrotable phospholipid dan non-hydrotable phospholipid. Kedua-duanya itu merupakan fosfolipid yang berpengaruh pada proses degamming. Ya, tinggal mana yang lebih dominan, proses mana yang dilakukan. Nah, apabila dia prosesnya mayoritas fosfolipid adalah hydrotable, maka proses degamming cukup menggunakan air pada suhu yang 60 sampai 70 derajat Celcius dan bisa dipisahkan karena fosfolipid tersebut tersedimentasi. Apabila tidak bisa dihilangkan, masih kandungannya masih tinggi, maka fosfolipidnya ternyata itu merupakan didominasi dari non-hydrotable phospholipid. Untuk free fatty acid, nah sebenarnya free fatty acid sama dengan fatty acid yang dibahas sebelumnya. Yang membedakan adalah free fatty acid merupakan fatty acid yang tidak berikatan dengan glycerol backbone manapun. Jadi di luar dari trigliserida. Ya, trigliserida memang ada fatty acid tetapi dia berikatan dengan glycerol backbone, sedangkan free fatty acid tidak berikatan dengan apa-apa. Free fatty acid dalam minyak sawit itu sebenarnya terjadi karena reaksi enzimatik antara lipid dengan enzim yang terkandung pada buah sawit, yaitu enzim lipase. Nah, di mana FFA ini sebenarnya untuk konsumsi, ya, produk konsumsi, produk pangan, sangat tidak diinginkan muncul di dalam minyak kelapa sawit ataupun produk olahannya. Minyak FFA kadangkala juga muncul dalam proses penghancuran dari buah sawit ataupun pada proses penanganan ataupun penyimpanan minyak sawit. Hal tersebut bisa terjadi karena keberadaan agen-agen katalis, ya, seperti halnya proses hidrolisis yang di awal. Jika dalam minyak kelapa sawit terdapat air, maka akan terjadi proses hidrolisis merubah trigliserida menjadi digliserida ataupun monogliserida dan asam lemak bebas FFA. Nah, untuk FFA konten pada berbagai jenis minyak nabati, crude palm oil nilainya berkisar 1 sampai 4%. Ini merupakan kandungan secara umum apabila buah kelapa sawit dipanen pada sesuai dengan kematangannya atau pada umur yang sesuai. Apabila kurang ataupun lebih dari itu, maka FFA kontennya pasti lebih besar daripada data ini. Kemudian monogliserida dan digliserida. Kedua komponen tadi seperti sebelumnya merupakan produk samping dari degradasi
trigliserida, ya, dimana komponen tadi sebenarnya memiliki sifat emulsifying, tapi berdampak negatif pada kualitas dari minyak. Untuk kandungannya, secara umum pada minyak sawit untuk monogliseridanya tidak terlalu besar, 0,5 sampai 3%, tetapi untuk digliseridanya cukup besar, 3 sampai 7%. Kemudian untuk minor non-triglyceride adalah komponen yang terkandung dalam minyak sawit dalam skala ppm, ya, seperti tocopherol dan tocotrienols yang merupakan golongan vitamin E, sterol dan sterol ester, volatil dan non-volatil compound yang terbentuk dari dekomposisi dari triglyceride, karotenoid, dan trace metals. Nah, ini berikut adalah data beberapa komponen dari minor non-triglyceride yang terkandung di dalam minyak kelapa sawit, baik itu golongan karoten, sterol, dan golongan tocopherols. Ya, dengan kadar yang masih cukup kecil dalam level ppm. Di sini dalam karoten memang cukup lumayan besar, 500 sampai 200 ppm, dengan didominasi adalah beta karoten. Sedangkan untuk yang sterol itu didominasi oleh beta sitosterol. Kemudian tocopherols itu didominasi oleh gamma tocotrienols. Nah, untuk tocopherols dan tocotrienols itu merupakan antioksidan yang cukup powerful yang terkandung tidak hanya di dalam minyak sawit tetapi mayoritas di minyak nabati. Tocopherol sendiri itu dari 4 jenis, ya, entah baik itu begitu juga dengan tocotrienol, ada yang alfa, beta, gamma, dan delta. Untuk tocopherol alfa itu biasanya bermanfaat untuk melawan fotooksidasi, oksidasi yang terjadi karena adanya cahaya, sedangkan gamma dan delta untuk autooksidasi, degradasi tanpa kehadiran cahaya. Keempat senyawa ini merupakan antioksidan yang sangat bermanfaat apabila itu juga dikonsumsi oleh manusia. Tocotrienols ini adalah saudara sekandung dari tocopherols yang jumlahnya tidak juga cukup banyak, walaupun tidak sebanyak tocopherol, di mana tocotrienols itu lebih spesifik kepada autooksidasi, dan tocotrienol memiliki 3 tambahan double bond dibandingkan tocopherol, sehingga hal inilah menjadi alasan kenapa tocotrienol lebih kuat, lebih tangguh daripada tocopherols dalam hal kemampuan antioksidan. Selain itu, dalam minyak sawit juga terkandung antioksidan lain, enzim quinone 10, yang merupakan antioksidan yang cukup unik yang tidak banyak muncul di berbagai macam minyak nabati. Nah, di palm oil sendiri ini kandungannya untuk seperti yang tadi bahwa didominasi oleh alfa tocopherol menurut data yang saya tampilkan. Kemudian untuk yang tocotrienol itu didominasi gamma tocotrienol. Nah, perbedaan antara tocopherol dan tocotrienol adalah tadi ikatan rangkap. Di tocotrienol di daerah sini tidak ada ikatan rangkap, sedangkan di tocotrienol ada ikatan rangkap. Untuk semuanya, untuk yang bagiannya lain semuanya sama. Berikutnya adalah sterol dan sterol ester. Ini juga merupakan senyawa tambahan yang bisa memiliki sifat antioksidan dan memang lebih banyak bermanfaat apabila itu dikaitkan dengan human nutrition. Ini adalah untuk data untuk sterol dan sterol ester. Untuk di minyak sawit itu ada paling dominan adalah beta sitosterol. Ini adalah gambar dari struktur molekul dari sitosterol dan kolesterol. Jadi kolesterol juga termasuk dalam golongan sterol.
Berikutnya adalah volatil dan non-volatil compound yang merupakan produk autooksidasi dari trigliserida. Baik itu produk primer, yaitu salah satunya adalah peroxide, sekunder, dan tersier. Kesemuanya ini merupakan produk yang tidak diinginkan ada di dalam minyak sawit karena akan sangat berpengaruh terhadap flavor, rasa, dan stabilan. Sedangkan karotenoid di sini adalah merupakan antioksidan alami yang hanya ada di dalam minyak sawit. Kenapa minyak sawit berwarna merah, orange kemerahan? Karena memang kandungan karoten yang sangat tinggi. Akan tetapi, karoten ini banyak hilang dalam proses deodorize atau di refinery. Kadangkala juga ada produk turunan minyak sawit yang memang disengaja agar karotennya tidak banyak hilang. Namanya red palm oil. Secara fisik dia bentuknya seperti selai, tetapi produk ini sangat tinggi sekali kandungan karoten. Bisa mencapai 600 ppm dibandingkan ketika dia masih dalam bentuk crude yang sampai 800. Berarti bisa mempertahankan kandungan karoten yang masih agak cukup banyak. Dan karoten sendiri sangat bermanfaat bagi kesehatan mata, apalagi untuk khususnya di negara seperti India atau Far East. Kemudian minyak tadi, red palm oil, juga mengandung tocoferol dan tocotrienol yang cukup tinggi daripada minyak olahan turunan minyak sawit. Ini berikut adalah ilustrasi dari, bukan ilustrasi ya, struktur molekul dari beta karoten. Kemudian untuk minor trigliserida yang lain, trace metals, ini merupakan metal-metals yang memang muncul dalam minyak sawit, bisa jadi karena memang kandungan dalam minyaknya atau kontaminasi dengan peralatan pengolahan dan sebagainya, yang sangat bisa menginduksi terjadi proses autooksidasi ataupun mempersingkat kemampuan stabilitas dari minyak dalam proses penyimpanan. Beberapa komponen metal seperti besi, kalsium, magnesium, dan tembaga itu muncul walaupun dengan level yang cukup kecil dalam minyak sawit. Apabila ada dapat heavy metal yang ada dalam minyak sawit, walaupun dalam konsentrasi yang sangat kecil, ini cukup berbahaya. Dan biasanya perlu dilakukan tindakan lanjutan, pretreatment, dengan cara proses bleaching, baik itu dengan proses menggunakan bleaching earth ataupun pengkelatan dengan asam sitrat setelah proses deodorize. Berikutnya adalah berkaitan dengan oil analysis. Dalam hal ini kita perlu mengetahui bagaimana signifikansi dari beberapa parameter metode yang digunakan sebagai parameter untuk karakteristik ataupun karakteristik kualitas dari minyak sawit. Yang pertama adalah Youdin value. Youdin value merupakan metode yang digunakan untuk mengukur tingkat ketidakjenuhan suatu minyak. Ya, biasanya parameter ini dinyatakan sebagai berapa berat gram iodin yang bisa diabsorpsi per 100 gram sampel minyak. Minyak dengan kadar kandungan unsaturated fatty acid yang tinggi maka akan menghasilkan iodine value yang tinggi. Dalam hal ini, minyak sawit yang mana kadar antara fatty acid saturated dan unsaturated yang cukup seimbang, hampir sama ya, 50-50, maka nilai pun juga tidak terlalu besar dibandingkan minyak nabati yang lain. Kemudian berikutnya adalah kandungan free fatty acid. Seperti yang disampaikan di awal, free fatty acid itu merupakan minor non triglyceride yang memiliki dampak juga terhadap kualitas minyak,
sehingga perlu lakukan pengujian berapa kandungan FFA dalam minyak. Karena minyak sawit senyawa cukup dominan adalah asam palmitat, maka kandungan free fatty acid biasanya diwujudkan sebagai persentase dari palmitic acid sebagai standarnya. Nah, yang berikutnya adalah acid value. Ini juga berkaitan dengan free fatty acid, karena fatty acid adalah asam juga, asam lemak, maka juga akan perlu diukur berapa sih nilai acid value. Acid value dalam hal ini adalah berapa jumlah potasium hidroksida yang digunakan untuk menetralisasi asam lemak dalam 1 gram air, 1 gram minyak. Jadi kalau free fatty acid itu hanya mengukur tingkat kadarnya sebagai palmitat, sedangkan acid value mungkin lebih global ya, lebih overall, lebih semua asam lemak bisa diukur dari acid value. Biasanya acid value itu nilainya 1,99 dari FFA, jadi pasti lebih besar karena acid value mengukur semua acid, sedangkan free fatty acid hanya mengukur palmitat. Berikutnya adalah peroxide value. PV ini merupakan parameter untuk menguji kadar produk primer oksidatif dari unsaturated fatty acid ya. Dimana sebenarnya peroxide value ini dihasilkan dari triglyceride ya yang unsaturated, kemudian metode ini mengukur semua substansi primer oksidatif yang ada di minyak, dimana bisa mengoksidasi potasium iodida ya pada kondisi tertentu ya sebagai nilai ekivalen peroxide per 1000 gram minyak. Biasanya peroxide value pada freshly bleached, yaitu minyak yang sudah di bleaching ataupun deodorized, nilainya pasti akan 0 karena melalui proses tersebut diasumsikan seluruh produk oksidatif sudah terpisahkan. Yang terakhir adalah para-anisidin value. Ini juga merupakan parameter untuk menguji seberapa banyak jumlah produk oksidasi sekunder dari proses sebelumnya, yaitu proses peroxide value. Jadi produk peroxide value kalau teroksidasi menjadi secondary oksidasi, yang beberapa contohnya seperti 2-alkenal ataupun 2,4-dienal. Kemudian pada minyak yang sudah di refinery, deodorized oil, nilai dari para-anisidin value berkisar 2-6. Ya, sekian dari apa yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan materi basic oil pump chemistry. Terima kasih.